Bapak Ibu Saudara, sore hari ini saat kami berkunjung ke rumah Ibu Ise, kita hari ini membicarakan tentang rasa takut. Saya mau bertanya pada Bu Ise. Bu Ise, rasa takut apa yang Ibu rasakan paling takut? Rasa takut yang paling saya alami pada saat saya mau dioperasi. Ya, waktu itu beberapa hari sebelumnya saja saya sudah rasa takut itu sudah muncul begitu besar, membuat saya sangat-sangat takut. Sangat takut sekali sehingga makan tidak enak, tidur Operasi tidak enak. apa ya, Bu? Operasi maksektomi namanya. Ya. Jadi saya takut sekali, saya tidak bisa makan dengan enak, tidak bisa tidur dengan enak. Setiap hari yang ada di kepala saya, apakah yang terjadi setelah atau selama saya dioperasi? Saya takut sekali. Gitu. Apa yang Ibu lakukan pada saat Ibu takut? Tidak ada yang bisa saya lakukan kecuali saya berserah sama Tuhan. Saya berdoa dan saya minta Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong saya untuk menghilangkan rasa takut. Karena siapapun tidak bisa menolong saya untuk menghilangkan rasa takut itu. Luar biasa. Saya ingat betul di masa kanak-kanak saya, seringkali saya ditakut-takuti oleh teman-teman atau orang-orang di sekitar kita, dan tidak jarang juga dari orang tua kita, supaya kita ikut dan tunduk pada aturan yang mereka lakukan. Salah satu contohnya, jangan keluar malam-malam nanti ada hantu, jangan pergi ke sungai nanti hanyut, jangan pergi terlalu jauh nanti ada penculik dan lain sebagainya. Tentu kita dalam kehidupan kita sebagai orang Indonesia seringkali kita melakukan juga, dan itu akibatnya membuat saya secara pribadi sampai hari ini tidak bisa berenang, karena sewaktu kecil saya ditakut-takuti oleh orang tua saya, kalau kamu bermain di sungai nanti kamu hanyut atau kamu tenggelam. Tentu rasa takut itu menghantui dan membuat kita tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Apa sih yang menjadi pemicu sumber ketakutan seseorang di dalam kehidupannya? Yang pertama ada trauma masa lalu. Ini menjadi sumber yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Seperti saya, di masa kecil saya ditakut-takutin untuk tidak pergi ke sungai atau bermain di bendungan, sehingga di masa sekarang ini saya tidak bisa berenang. Ada trauma-trauma masa lalu, ada intimidasi, adalah sumber-sumber ketakutan. Kemudian ada rasa sakit yang tidak mau terulang lagi dalam kehidupan kita, ataupun juga sumber ketakutan itu dari pola pikir kita. Nah, ini beberapa sumber rasa takut. Akibatnya apa ketika rasa takut itu menyelimuti kehidupan kita? Yang pertama, membuat jiwa kita tertekan dan stres. Ketakutan yang berlebihan itu membuat jiwa kita tidak bebas. Rasa takut yang berlebihan itu mengurangi separuh kekuatan kita, menghilangkan separuh kekuatan kita, sehingga kita terus dari hari ke hari memiliki pikiran yang negatif atau negative thinking dalam kehidupan ini. Tidak berani itu, tidak mau ini, takut ke sana, takut begini, dan lain sebagainya. Dan juga rasa takut yang berlebihan itu dapat mengakibatkan atau dapat merampas sukacita dalam hati kita. Rasa takut yang berlebihan juga dapat menghilangkan keberanian yang kita miliki dalam kehidupan ini. Rasa takut membuat kita tidak bisa maju di dalam Tuhan. Rasa takut kita tidak dapat membuat kita semakin hari mencapai level-level yang seharusnya bisa kita capai dalam kehidupan ini. Dan rasa takut yang berlebihan tidak membuat kita berkembang, atau talenta atau potensi dalam diri kita tidak berkembang seperti yang kita harapkan. Ini adalah akibat yang bisa ditimbulkan dari rasa takut. Dan apa yang paling saat ini ditakuti oleh manusia sekarang ini, atau orang-orang di zaman sekarang ini? Apa? Yang pertama adalah
Manusia sekarang banyak yang takut mati, takut kehilangan nyawa dan lain sebagainya, takut ditolak. Manusia sekarang ini takut kehilangan posisi, kehilangan nama baik, kehilangan kekayaan. Ya, orang-orang zaman sekarang ini takut miskin. Orang-orang zaman sekarang ini takut direndahkan, tidak dihormati, tidak dianggap. Orang-orang zaman sekarang ini tidak berani atau takut dengan perubahan-perubahan yang baru, takut gagal. Sehingga manusia sekarang ini berupaya terus-menerus sehingga kehidupannya berhasil, sehingga mengabaikan hal-hal yang lain, termasuk mengabaikan kesehatannya dalam kehidupannya. Karena apa? Takut gagal, takut dibilang tidak berhasil dalam hidupnya. Dan juga manusia sekarang ini takut dengan hal-hal yang baru. Kita melihat di Yesaya 41 ayat 10 dikatakan demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku, dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sungguh luar biasa. Satu ayat yang menguatkan kita supaya kita menaklukkan rasa takut kita dalam kehidupan ini. Bahkan dalam perjanjian baru, ketika Paulus memotivasi Timotius, dia katakan sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Sudah jelas, firman Tuhan ingin kita tetap kuat dan berani menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan saat rasa takut itu menghampiri hidup kita? Yang pertama, kita harus tahu sumber rasa takut kita. Supaya kita bisa mengantisipasi, supaya kita bisa mencari jalan keluar dari rasa takut yang kita miliki. Cari tahu sumber rasa takut saudara. Yang kedua adalah datang dan serahkan rasa takut itu kepada Tuhan. Seperti janji Tuhan di Yesaya 41 ayat 10 dan di 2 Timotius 1 ayat 7. Bahwa Tuhan memberikan kepada kita itu bukan roh ketakutan, tetapi roh kekuatan, kasih, dan juga penguasaan diri. Sungguh luar biasa. Datang serahkan rasa takut itu kepada Tuhan. Yang kedua. Yang ketiga, mari kita belajar lentur dengan hal-hal yang baru. Mari kita belajar lentur dengan persoalan-persoalan dan keadaan sekitar kita. Supaya kita tidak menjadi terintimidasi, kita tidak menjadi merasa bersalah, dan kita hidup dalam rasa takut kita. Dan yang terakhir, yakinlah akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kiranya kita bisa menaklukkan rasa takut dengan kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Cinta Tuhan, mengasihi sesama, menjangkau dunia.